Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama kami MNJ Consulting. Siang hari ini saya bersama Ibu Jum akan membahas lagi masalah perpajakan yang terjadi di perusahaan seperti PT maupun CV. Tema kita hari ini membahas masalah jasa yang lebih spesifik, masalah jasa konstruksi. Mhm. Mungkin nanti Ibu yang menjelaskan apa itu jasa konstruksi. Oh, baik Ibu, makasih untuk waktunya ya. Kembali lagi bersama kami berdua di sini ya, alhamdulillah ya dalam keadaan sehat-sehat. Semoga, pemirsa di rumah juga ya sehat-sehat Saya juga selalu. ya. Ya baiklah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2008 bahwa, jasa konstruksi diartikan sebagai layanan jasa konsultasi pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi di sini berdasarkan, eee, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 itu, dibagi atas 3 macam yang Mmm. jasa konstruksi ini. Yang pertama itu konsultasi konstruksi. Konsultasi konstruksi itu merupakan usaha yang termasuk dalam jasa konsultasi konstruksi, mencakup seluruh layanan keseluruhan atau sebagai kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan yang biasa kan kita sebut dengan perencanaan dan Perencanaan, pengawasan ya. iya. Yang kedua yaitu pekerjaan konstruksi atau biasanya kita dengar ya Bu namanya pelaksana Pelaksana, iya konstruksi. betul, pelaksana Heeh, yang konstruksi. sering ya terjadi di lapangan ya, banyak kita jumpai ya, di mana kegiatan usaha yang termasuk dalam jasa konsultasi konstruksi mencakup seluruh kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi dari mulai apa nih namanya, Cakar ayam, cakar ayam ayamnya atau sampai terjadi pembangun, suatu heeh, bangunan, dari gitu. pondasi kayak misalnya Heeh, mereka bilang, betul sekali, Bu. heeh. Kemudian yang ketiga itu ada namanya pekerjaan konstruksi terintegrasi. Artinya di sini yaitu kegiatan usaha yang termasuk dalam jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, mencakup gabungan konsultasi dan pekerjaan konstruksi termasuk penggabungan fungsi layanan dan model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Tapi kan ya di sini kan kita lebih membahas ke yang poin Konstruksi, nomor iya, 2 ya, iya lebih ke konstruksinya, heeh, spesifiknya ke jasa situ untuk konstruksi atau pelaksanaan, pelaksananya. Oh ya ya. gitu Bu ya. Nah, jadi, tadi kan Ibu menjelaskan ada perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Betul. Kemarin itu kan ada perubahan tarif, kalau Oh tidak betul Bu, salah yang heeh. dari 2%, 3%, terus Oh itu untuk iya. konstruksinya, kalau untuk pengawasannya kan 4, nah mungkin lebih ininya Ibu bisa menjelaskan untuk Mmm. eee, perubahan tarifnya. Oh baik Bu, itu kan perubahan tarif yang dulunya kan diatur di PP nomor 15 tahun 2018 ke yang berubah menjadi yang diatur di dalam, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, mulai berlakunya sejak diundangkannya itu tanggal 21 Februari tahun 2022. Berarti baru nih, Iya baru tahun ini Bu. buatan ini. Yang dari misalnya pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau usaha kecil menengah usaha kecil, kualifikasi kecil ini yang dimaksud ini. Misalnya yang tarif lamanya itu 2% dia menjadi 1,75. Jadi dia Artinya itu turun. heeh, mengalami penurunan. Eee, yang selanjutnya itu pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perorangan tidak bersertifikasi. Itu tarifnya dari 4% dan tidak mengalami perubahan tetap 4%. Yang selanjutnya itu pekerjaan konstruksi selain yang disebutkan di poin 1 dan 2 itu, yang dulunya dari 3% menjadi 2,65% Itu kalau begitu. untuk yang menengah ya, gitu. Iya, Jadi kan semua, sorry Ibu Jum lagi pilek iya jadi ya. eee, jadi, eee, di sini lebih jelasnya lagi tuh nanti ada perubahan tarif, mungkin nanti teman-teman luar bisa lihat dia punya Mhm. pasal berapa Ibu Jum, mungkin bisa di itu, Oh bukan di di ini peraturan peraturan pemerintah. pemerintah nomor 9 tahun 2022. Oh
belum tuntas tadi ya tarif-tarifnya ya Iya, untuk yang tarif terintegrasi nih. Jadi, jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa sertifikasi ini, sertifikasi. tarif lamanya 4%, cuma turunnya sekitar 0,5 aja, jadinya Banyak turun. 3,5%, iya. Kalau jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia yang tidak Jadi dia tersertifikasi itu tidak punya tetap sertifikat. Jadi ini yang tadi jadinya Bujum yang ada enam sertifikat yang persen, tidak tetap sertifikat, juga 6% enam gitu, persen. Jadi dia tidak ada sertifikat tetap 6%. Iya, cuma kan yang pembahasan kita kan ya pelaksana konstruksi Iya, ya, pelaksana konstruksi. yang Jadi dulunya dari 2% menjadi kalau 1,75%. tidak salah dulu 2% sama 3%. Iya, Untuk betul. ya udah turun nih. Dari Jadi 2% kita ke nggak usah bahas yang lain, kita 1,75. konstruksi saja nih Bujum. Jadi Oh, iya ya, baik. jadi 2% untuk yang dulu kecil kan 2%. Terus Kualifikasi yang kecil menjadi 1,75%. Kemudian yang kedua itu, dari 3% menjadi jadi 2,65%. tarifnya turun teman-teman ya. Untuk PPN-nya naik 11%, tapi untuk PPh-nya turun. Iya Jadi ya, yang kecil 1,6 75 1,75 untuk yang kualifikasi besar. besar dan menengah Menengah, sama. dia 3% Jadi ke 2,5% 2,65% gitu gitu kira-kira, ya. iya. Bu, ini kan untuk jasa konstruksi nih, kemarin kan Ibu tahu sendiri kita kan ada permasalahan, Ibu Oh, cuma iya ya, hadapi, saya juga hadapi ya, istilahnya kayak iya ya. begitu. Jadi, makanya kita uleg-uleg ini untuk jasa konstruksi. Jadi mohon maaf teman-teman di luar sana mungkin ada yang kurang pemahaman, mereka, berprasangka atau berpikir untuk jasa konstruksi ini bersifatnya final. Iya, memang Jadi final. tidak ada pajak lagi kan, misalnya taunya mereka begitu. Udah Terus final kan nggak bayar pajak nggak bayar pajak lagi. lagi nih Menurut ceritanya. ya pengusaha sebagian, bukan sebagian sih, hampir Sebagian semuanya ya besar, berpikiran begitu bahwa yang bersifat final ini kan nggak harus bayar pajak lagi. Di sini Ibu Jumi akan menjelaskan kenapa sampai pada saat kan ada beberapa kliennya kita ya yang dapat surat panggilan, terus dari pihak kami menemani mereka ke pihak DJP, kita dampingi. Di situ kita memberi pemahaman kepada mereka, ternyata ada objek-objek pajaknya di dalam konstruksi itu. Nanti Ibu Jum yang lebih menjelaskan. Ya baik Ibu. Ya memang sih ya, kalau jasa konstruksi itu bersifat final, tapi kita harus ketahui bersama bahwa di dalam jasa konstruksi itu ada namanya biaya, misalnya ya kita gaji Tukang, tukangnya, honor honor tukangnya, kita sewa alat gitu. Udah di situ ada PPh terutang di situ, yang wajib kita potong. Itu namanya potong pungut. Artinya begini Bu, kita kasih penghasilan ke orang, tetapi kewajiban perusahaan yaitu untuk memotongkan dan menyetorkannya begitu. Iya, Itu gitu ya. yang banyak masalah yang sering terjadi. Iya, pada saat saya pendampingan ke kantor DJP itu ya kebanyakan ada kasus seperti itu ya. Dari pihak pengusahanya menyatakan, ini kok sudah final tapi kok masih ditagih, masih ada pajak, katanya ada pajak yang belum disetorkan. Itulah PPh potong pungut, Bu. Jadi bukan pajaknya kalian lagi yang dibayar, tapi kalian memberikan penghasilan kepada orang lain. Contohnya sewa, tadi yang Ibu Jum jelaskan, sewa contohnya alat berat, kalian kan memberikan penghasilan, jadi dipotong pajaknya di situ baru disetorkan ke negara. Betul. Kalian membawa bukti itu ya bisa diargumentasikan ya Bu Jum, bisa kalau kalian punya ada bukti-bukti kan. Betul sekali, Bu. Kita kan harus datang dengan bukti-bukti untuk ke sana kan, kalau macam ke pihak DJP sendiri kalau kita dipanggil terus mungkin ada masalah, kita bawa dengan bukti yang kita sudah bayar pajaknya. Iya betul sekali Bu, kan dalam kegiatan jasa konstruksi ini kan ada poin-poin biaya yang dia keluarkan, itulah yang menjadi ya salah satunya ya temuan objek pajak di situ ya. Iya, itu ada objek pajaknya ya. Ada objek pajaknya kayak bayar karyawan, sewa ekspedisi, apalagi sewa alat, itu kan kalau misalnya kan PPh 21 ini kan misalnya gaji karyawan ini atau tukang itu kan jadi PPh 21. Bu Jum gak usah jauh-jauh, saya juga dulu begitu awalnya sebelum saya sama Ibu Jum kita rintis barang ini, dulu juga saya nggak tahu kayak gitu, ternyata di dalam yang kita bayar kayak jasa borongan itu
itu ada objek pajaknya. Iya Itu betul juga sekali, dulu saya nggak tahu heeh. itu sama sekali, tapi semenjak saya belajar, saya ada pemahaman, oh iya benar ternyata ada objek pajaknya Oh ini. Jadi, betul, heeh. mungkin teman-teman yang ada permasalahan atau mungkin butuh didampingi bisa ke kami ya, misalnya biar kita Mhm. bisa menjelaskan lebih rinci. Betul Betul, sekali, Bu. Ini kan banyak terjadi kekeliruan ya di, para bener. pengusaha ini yang Maksudnya masalah gimana jasa ya, Bu, konstruksi ini, mungkin heeh. pemahamannya yang kurang, kan Iya, misalnya kayak begitu kan, kayak saya yang bilang saya dulu kayak gitu pemahaman saya kurang, mhm, intinya saya pemahamannya juga sama, ih jasa konstruksi kan bersifatnya final, loh heeh. kenapa ada 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 bayar heeh, pajak ada lagi, kurang ada kurang objek ada pajak pajak lagi, lagi, saya disuruh ya, store marah-marah lah saya, "Aduh mhm, Pak ini gimana sih final baru kenapa saya harus bayar lagi?" Ternyata ada objek pajak, kita mhm. tapi itu bukan pajaknya kita, pajaknya orang Iya, yang kita kita kasih penghasilan ke orang lain, heeh. perusahaan yang wajib potong, perusahaan yang wajib setor dan wajib Mungkin Ibu Ju laporkan, bisa heeh. kasih contoh begitu, contohnya dia ada punya sewa contohnya kita main ke alat berat ya, kita sewa alat Heeh, berat contohnya untuk 1 bulannya 20 juta ini contoh saja 1 bulan dua mhm. puluh juta itu dia harus bayar pajaknya berapa? 2% dari 20 juta, Heeh, heeh. jadi Jadi sekitar itunya yang 20%-nya kita, input di e-Bupot, itu Ibu Pot ya, Ibu heeh, Pot unifikasi. mhm. Jangan teman-teman masih ini lagi, nggak tahu lagi, Ibu Pot Jadi 20 juta unifikasi itu kita nggak setorkan apa, transferkan ke yang kita yang punya sewa sewa alat, kita harus heeh, potong 2% dari itu, setelah nah, potong itu baru kita transferkan. Kalau yang begitu. 2%-nya itu kan ya kita kasih melalui yang semacam kwitansi lah, kalau, di pajak dikenalnya dengan bukti Bukti potong, heeh, potong. Jadi begitu, Ibu Jum sudah menjelaskan, jadi contohnya kita eee, sewa alat berat, mhm, kita bikin kwitansi, jadi kita potong pajaknya, yang sisanya kita serahkan, terus yang pajaknya kita iya, bayar. Kita bikin begitupun dengan detail yang, kayak atas gaji upah gaji, borongan, heeh, harian, kalau misalnya di atas PTKP kan ya dari pihak perusahaan harus wajib potong, ada PTKP, itu heeh, dihitung secara PTKP, mhm, begitu. betul. Ibu Jum, sebelum kita akhiri mungkin, waktu kita kan terbatas ini. Oh iya ya, Mungkin Ibu Jum bisa sampaikan apa-apa yang bisa memberikan pemahaman untuk teman-teman. iya. Kalau dari saya sih ya, untuk para pengusaha jasa konstruksi ini ya wajib ya memperhatikan bahwa walaupun ya jasa konstruksi ini bersifat final kan, harus memperhatikan bahwa masih ada objek-objek di dalam yang harus diperhatikan baik-baik. Misalnya kan ya dari biaya-biaya tersebut yang kayak gaji, sewa alat, itu kita harus tahu bahwa di dalam itu terdapat objek pajak yang masih harus disetorkan kepada negara. Gitu, Begitu. heeh, dan ya kembali lagi, kita harus, tes planning itu yang sangat Betul, tes penting ya, ya. background, heeh. Walaupun kita memakai jasa konstruksi yang hakikatnya ya sudah final ya, tapi kita harus tetap melaksanakan namanya pembukuan. Mhm. Pembukuan tuh sering-sering Iya, supaya kita kita tahu lah setiap baru kita minyak kita podcast ini kita sering bilang berapa. pembukuan ya, pembukuan Iya, harus mhm, dirapikan gitu-begitu, karena iya, semuanya itu kalau pembukaannya kita rapi tetap aman untuk ke depannya. iya, kita bisa tahu lah banyak kita berapa, kita Heeh, nggak tebak-tebak, Bau buah manggis manggis. begitu ya, kita tahu. Heeh. Gitu, Ibu. Oke teman-teman mungkin, eee, kita akhiri podcast kita siang hari ini ya. Saya sama Ibu Jum undur diri, terima kasih.